Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semoga yang saat ini sedang kebanjiran segera dimudahkan segala urusannya dan dikuatkan kesabarannya. Yang saat ini sedang sakit, semoga Allah menyembuhkan rasa sakitnya. Dan yang saat ini sedang memiliki hajat, semoga Allah segera mengabulkan apa-apa yang diinginkannya. Pagi yang cerah di kota Magelang saat ini suatu nikmat bagi kami yang terbesar, karena Allah masih memilih kami yang ada di sini untuk bisa merasakan indahnya pagi, bisa tersenyum bersama dengan orang-orang yang dicinta, di saat saudara-saudari kami yang ada di sana tak jauh dari sini sedang berjibaku dengan berbagai ujian yang Allah berikan. Hanya lantunan doa yang dapat kami mohonkan kepada Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala yang tanpa batas yang diberikan Allah kepada hambanya adalah mereka yang bersabar atas ujian musibah yang diterimanya, dan mereka menerima atas apa ketetapan takdir yang berjalan atas dirinya. Semoga saja hamba yang saat ini mendapatkan limpahan rahmat dan anugerahnya menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur dengan wujud, dengan kesehatan, mendekatkan dirinya kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka pada hakikatnya wujud kesyukuran itu adalah kembali kepada dirinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga saja ketika kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, Allah selalu melimpahkan dan memberi keberkahan dari kenikmatan yang telah kita terima darinya. Dengan sabar dan syukur ini, kita memantaskan diri agar pantas menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan besok di akhirat, semoga kita juga pantas mendapatkan syafaat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saat ini kita kehilangan harta, bukanlah suatu masalah. Karena ketika ia hilang suatu saat, kita berusaha pasti akan kita dapatkan kembali. Biarlah kita kehilangan harta, benda, tapi jangan sampai kita kehilangan keimanan. Kalau saat ini rumah kita terendam oleh banjir,
rumah kita banyak lumpur. Tak apa, toh banyak temannya. Tapi jangan sampai rumah hati ini dibanjiri oleh kemaksiatan. Dan banjir insya Allah tidak akan berlama-lama. Jikalau saat ini kita kehilangan apa yang kita miliki, kita cintai rusak, tak apalah. Yang terpenting jangan sampai rusak keimanan kita. Karena kalau sudah iman itu rusak, iman itu hilang, maka derita kita tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak, kehidupan yang abadi. Hanya kepada Allah kita bersandar, hanya kepada Allah kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah kita merintih meminta ampunan serta pertolongan kepadanya. Kita yakin seyakin-yakinnya Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Ketika Allah berkehendak, kun fayakun. Semoga saja kejadian demi kejadian, hujan yang terus datang, rahmat Allah yang selalu datang padahal kita tidak memintanya. Di antaranya hujan memang terkadang membawa kekhawatiran. Namun kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada sedikit pun ciptaan Allah itu yang kering dengan nilai. Tidak ada sedikit pun ciptaan Allah sekecil apapun yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Lebih-lebih bagi orang-orang yang beriman, seperti Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Bahwa manusia selagi ia masih bernafas, selagi langit masih ada di bumi, yang dihiasi dengan bintang gemintang di malam hari, nan indahnya, selagi bumi masih menghampar tempat pijakan kaki-kaki manusia, yang dihiasi dengan pepohonan nan rindang, gunung-gunung begitu tegak membentang, pasti orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan ujian dari Allah. Yang namanya ujian tentulah sesuatu yang tidak mengenakan. Namun di balik sebuah ujian itulah kebahagiaan menanti seberapa besar kesabaran kita, keridhaan kita atas menerima keadaan yang ada. Wabasyiris sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini. Dan saatnya kita untuk mengenyangkan sabuk keimanan kita. Saat inilah kita tidak boleh terlepas dari zikir-zikir kepada Allah. Saat seperti inilah yang tepat kita bermunajat kepadanya. Pundak ini
sudah tak sekuat dulu. Langkah ini sudah tidak selincah dulu. Mata ini sudah tidak setajam dulu. Kuluman alaiha fan. Segala yang ada di muka bumi ini adalah fana. Akan hilang sirna, yang ditandai dengan berkurangnya kekuatan yang ada. Tapi kecuali Allah yang maha abadi, yang tidak pernah terkurangi sedikit pun kekuasaan dan kemuliaannya. Maka dari itu, saat inilah saat-saat yang paling tepat kita mensujudkan kening kita kepada Allah Jalla Jalaluh, memohon, mengharap agar kita diberi kekuatan, agar umat ini disatukan dalam saf barisan, agar kita mengumpulkan kekuatan-kekuatan ekonomi umat untuk menyongsong kemenangan dunia dan akhirat. Jika saat ini kita masih enggan untuk mensujudkan kening kita di hadapan Allah, kita mencium tempat sujud kita saja kita, pertanyaannya adalah, harus dengan apa lagi Allah mengingatkan kita agar kita kembali kepadanya? Tidakkah cukup Allah memberikan peringatan dengan banjir ada di mana-mana, gunung meletus, tanah longsor, tanah terbuka dengan sendirinya, virus COVID, belum juga sirna dari bumi Indonesia, dan masih ada berbagai masalah-masalah yang lain. Kita harus menunggu apa lagi ketika kita harus kembali kepadanya? Apakah kita menunggu nanti matahari terbit dari barat? Apakah kita menunggu nanti gunung-gunung itu berhamburan bak seperti kapas yang berterbangan? Apakah kita menunggu tatkala air samudra tertumpah ruah di daratan? Jangan, saudaraku. Jangan sampai itu terjadi sebelum kita kembali total kepadanya. Kita menghamba kepadanya. Kita menangis terseduh-seduh, memohon ampunan atas dosa-dosa kita di atas sajadah kita, di keheningan malam, tatkala anak-anak kita sudah terlelap dalam mimpinya. Kita terjaga, kita bangunkan istri kita untuk membersamai munajat kita di hadapan Allah, kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah membuka rahmatnya begitu lebar. Rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Maka marilah kita bersama-sama memulai dari diri kita sendiri masing-masing. Jangan sampai rumah-rumah kita hanya ramai dengan drama-drama televisi. Anak-anak kita riang gembira bersama menonton drama Ikatan Cinta. Sampai jam 11 malam menonton Kian Santang. Bukan suatu dosa. Silahkan, tapi jangan sampai melupakan kita pada waktu-waktu yang mustajabah, di mana Allah memanggil hambanya, aina ibadi, mana hambaku yang saat ini ia terbangun, ia dalam keadaan suci, meminta ampunan kepadaku. Allah menjamin dengan hadis kudusinya, ghufartu lahu, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Wala ubali, dan kata Allah, dan aku tak peduli
peduli meskipun dosa-dosa hambaku itu segede gunung, setinggi langit, ataupun seluas lautan. Kita sebagai orang tua memiliki satu impian, bisa membahagiakan anak-anak kita. Melihat anak kita diwisuda, melihat anak kita berbahagia dengan pilihannya. Namun yakinlah sebagai orang yang beriman, jika kita menginginkan sesuatu dalam hidup ini dan kita belum memintanya di waktu tahajud, di waktu qiyamul lail, di keheningan malam, di akhir seperempat malam, maka sesungguhnya kita belum bersungguh-sungguh menginginkannya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang kurang lebih artinya, kemuliaan seorang mukmin terletak pada malam, terletak pada sholat malam yang dilakukannya. Dan kehormatan seorang mukmin adalah pada saat dia tidak tergantung lagi pada manusia. Tatkala kita mujahadah, berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan diri dan waktu untuk tahajud kepadanya, maka itu kita telah berusaha memantaskan diri menjadi seorang mukmin atau mukminah yang mulia. Dan dengan itu kita menjaga harga diri kita, karena kita hanya meminta kepada Allah, kita hanya bersandar kepada Allah. Kita tidak menjadi pengemis kepada manusia, karena kita tahu Allah Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya, Allahu Ar-Razzaq, Allah itu yang menanggung rezeki manusia yang beriman, dan Allah yang menggenggam segala urusan, segala kehidupan umat manusia. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Raudhatul Muhibbin berpesan kepada kita semuanya, indahnya batin akan menampakkan indahnya lahiriah, walaupun seseorang berparas kurang elok. Sebenarnya seseorang akan semakin nampak cantik atau nampak tampan karena semakin baiknya batin yang dimiliki. Artinya keelokan dirinya tergantung seberapa besar indahnya batin yang ada dalam dirinya. Kalau batinnya bagus, penuh dengan iman kepada Allah, maka tak heran meskipun paras wajahnya itu biasa-biasa saja, tapi siapapun yang melihatnya menaruh perhatian kepadanya. Dan siapapun yang berinteraksi kepadanya, pasti orang-orang yang ada di sekitarnya terasa tenang. Karena apa? Karena keimanan itu pasti akan memberikan kehangatan dan ketenangan. Dari mana kita mendapatkan hati-hati yang bersih itu, hati-hati yang suci itu, qalbun salim itu, selain menenangkan diri kita, menenteramkan diri kita, juga bisa bermanfaat, bisa menenangkan dan menenteramkan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga lisan ini terjaga tak menyakiti perasaan orang lain, dan tangan ini pun tak pernah menzalimi orang lain. Maka salah satunya adalah kita bermunajat, bertakarub, bermujahadah kepada Allah di waktu seperti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semuanya, ketika kita ingin mengikuti sunnah Nabi, maka caranya sangat mudah. Di antaranya adalah kita berupaya untuk melanggengkan, mengistiqomahkan sholat malam. Kalau kita mengaku cinta Nabi, kita mengaku umat Nabi, kita berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mari kita sama-sama mengawalinya dari sesuatu yang kecil, yang bisa kita lakukan di rumah kita, tak membutuhkan modal, tak membutuhkan uang, tak membutuhkan biaya. Tinggal kita mau apakah tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sholat malam. Padahal beliau adalah ditanggung masuk surganya, dihapus segala dosa-dosanya. Andaikan beliau tidak melakukan sholat tahajud, sudah dijamin masuk surga. Itu pun beliau selalu melakukannya. Hanya sekali dalam hidupnya beliau tidak sholat tahajud, dikarenakan lelah dalam perjalanan perang. Itu pun diqadha di pagi harinya dengan 12 rakaat. Alaikum biqiyamil laili. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu da'bus solihina qablakum. Kalian harus melakukan salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, mereka yang memang menjadi kekasih Nabi. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Dan salat malam itu adalah sebagai indikator kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qurbatun ilallah. Dalam saat dingin, dalam saat kesendirian, keheningan, tak ada yang melihat, ya selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana lagi dengan tatkala ada banyak orang dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan tidak dingin. Barang siapa yang menjaga sholat malam, sudah pasti sholat fardu itu terlaksanakan. Siapa yang menjaga sunnah-sunnah wajib itu pasti akan dilakukan. Dan ketika orang itu hanya melakukan wajib saja, belum tentu sunnah itu dilakukan. Artinya sholat malam qiyamul lail itu adalah indikator seseorang itu adalah dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Dan barang siapa yang dekat dengan Allah, maka sudah pasti ia akan mendapatkan anugerah, maghfirah, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yaghfazka. Jagalah Allah, jagalah salat malam, maka Allah akan menjagamu kapanpun dan dimanapun berada. Yang kedua, faedah dari salat malam, salat tahajud adalah wa manhatun 'anil ismi. Diri kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena siapa yang menjaganya? Yang menjaganya kita adalah Allah, disebabkan kita salat malam, qiyamul lail, karena Allah tidak akan pernah membiarkan kekasihnya, orang yang dekat dengannya, terlumpuri dosa-dosa yang kelak hanya akan menyengsarakan dirinya. Maka ketika mungkin saja kita istiqomah dalam salat malam, tatkala diri kita ingin seperti yang lainnya, ada saja kita tidak bisa mengikutinya. Itu adalah salah satu cara Allah menjaga diri ini agar tidak terjebur dalam sebuah dosa dan kemaksiatan. Fadilah yang ketiga, wa takfirul sayyi'at. Allah akan menghapus, mengampuni kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Para bapak ibu pemirsa dimanapun berada, tidakkah dengan 3 hal ini sudah cukup bagi kita untuk termotivasi, tergugah hati kita
untuk meniatkan dan mengazamkan diri agar kita tunduk patuh bersujud kepadanya. Sekali lagi, kalau keadaan kita di Indonesia ini dalam keadaan seperti ini, bencana bertubi-tubi, masih belum juga mengingatkan kita, masih belum juga membuat diri ini dekat kepadanya, lalu dengan cara apa lagi Allah mengingatkan kita? Apakah menunggu tatkala kita sedang sakaratul maut? Tentunya itu sudah tidak ada lagi makna yang didapat walau kita berazam untuk melakukan kebaikan. Karena kita sudah tak berdaya. Nyawa sudah ada di kerongkongan, sebentar lagi tercerabut dari raga kita. Yang ada, ya laitani kuntu turaba. Sebuah penyesalan. Andaikan dulu saya memanfaatkan umur dan waktu, sampai-sampai andaikan saya saja tidak menjadi manusia, hamba menjadi lumpur tanah saja, tentu hamba tidak diselimuti oleh kesedihan dan kekhawatiran yang teramat besar seperti ini. Dan faedah yang keempat dari qiyamul lail adalah wa matradatul lidda'i anil jasad. Ternyata salat tahajud itu mampu untuk menyingkirkan, bahkan membentengi diri kita dari penyakit. Secara logika mari kita telaah. Orang yang bangun di akhir keheningan malam sekitar jam 3, jam 4 malam, suasananya hening, tenang, udara sejuk, pikiran fresh dan lain sebagainya, tentu hatinya tenang. Apalagi dipenuhi dengan zikir-zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, tahlil kepada Allah. Dan kita meyakini hanya zikir kepada Allah, bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya berzikir kepada Allah, hati ini bisa tenang. Dan tenangnya hati berimbas kepada anggota tubuh kita, wajah nampak ceria. Bibir terjaga, tidak mengucapkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sehingga kita menjadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tak ada guna bagi dirinya. Ternyata itu kita dapatkan, saudara-saudariku, bukan dengan meminum jamu-jamu yang ada di iklan-iklan Facebook atau apa itu, tidak dengan melakukan olahraga ini dan itu, tidak dengan cara melakukan sesuatu dengan memakai alat ini dan itu. Hanya satu, bersihkan diri kita dengan wudu yang sempurna, lalu sajadah kita hamparkan di sudut ruangan rumah kita. Allahu Akbar dengan penuh kekhusukan dan kesadaran total. Rabbi, aku menghadapmu dengan membawa gunung-gunung dosa, dengan membawa samudra kehinaan. Aku mohon ya Allah, lewat sujudku ini, Kau terima ibadahku, Engkau ampuni dosa-dosaku, dan Engkau rahmati orang tuaku. Kau jaga anak-anakku menjadi anak qurratul a'yun fid daraini, di dunia dan akhirat. Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan jelas, dengan tegas, bahkan ayat ini adalah familiar bagi kita semuanya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda.
Dan pada sebagian malam, yaitu malam terakhir, di akhir malam, maka kerjakanlah sholat tahajud, lakukanlah sholat tahajud. 2 rakaat silakan, 4 rakaat silakan. Kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Yang mana ini merupakan sebuah suplemen tambahan ibadah kita kepada Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Maka dengan ini Allah akan menjadikan kita orang yang terhormat, bukan orang yang dihormati. Karena orang yang terhormat pasti dihormati. Tapi kalau orang yang dihormati belum tentu terhormat, saudara-saudaraku. Berapa banyak mereka yang masuk TV, sering wajahnya di TV. Mereka yang selalu menaiki Mercy, memakai dasi. Tetapi banyak orang ketika melihat mukanya caci maki di dalam hati. Berapa banyak orang yang biasa-biasa saja. Tapi ketika ia tidak ada, dirinya dirindukan. Ketika ia ada, dirinya begitu menenteramkan. Karena apa? Ia memiliki jiwa-jiwa yang terhormat. Kenapa ia memiliki jiwa-jiwa yang terhormat? Karena Allah telah mengangkat derajatnya. Dengan apa Allah mengangkat derajatnya? Dengan titelnya yang tinggi? Tidak. Dengan harta yang melimpah? Tidak. Dengan istrinya yang lebih dari 1? Tidak. Dengan kegantengannya? Tidak. Dengan apa, saudara-saudaraku? Fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Artinya adalah Rasulullah pada ayat itu sedih. Dan saat ini kita umat Islam juga bersedih. Ada satu kesamaan, sama-sama sedih. Bagaimana Allah membahagiakan Nabi pada saat itu agar ia tidak termurung kesedihan yang ada. Qumil laila illa qalila. Saat ini kita juga demikian. Ada semacam kekhawatiran yang menggelayuti jiwa-jiwa kita. Saatnya kita qumil laila illa qalila. Bangun malamlah bukan untuk nonton TV. Bukan untuk chat WA-an dengan selingkuhan, bukan. Tapi kita WA dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memandu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujja fahjur. Allah memerintahkan kepada baginda Nabi pada saat itu karena dirundung kesedihan dan kekhawatiran atas pola tingkah umatnya pada saat itu. Orang kafir Mekah begitu beringasnya, membabi buta, menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada-Nya, kepada Nabi Muhammad. Dan Rasulullah pun bersedih karena sebagai seorang anak muda yang sudah terkenal dengan kejujurannya dituduh sebagai anak yang gila, dukun, dan julukan-julukan yang lainnya. Siapa yang tak bersedih? Majnun, sahir, kahin. Maka kata Allah, ternyata dengan salat malam itulah solusi yang terbaik bagi kita untuk mengambil langkah-langkah kemenangan, untuk mengambil langkah-langkah kebahagiaan. Karena disitulah dengan salat tahajud kita menemukan Allah.
kita menemukan kekuatan hakiki kita lagi. Dan kita menemukan harapan lagi. Harapan masih ada, sahabat. Dan sebentar lagi, alaysa subha biqaribin, tidakkah sebentar lagi fajar subuh kan menyingsing. Indahnya terik matahari kan kita rasakan, begitu hangatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari didatengin oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka majidun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Ini sebenarnya kalimat ini diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita, Nabi kita. Ya muhtadi isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Kau mau ngalor, mau ngidol, mau berzina, mau mabuk-mabukan, terserah kamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, hai muhtadi, sebentar lagi pasti kau akan mati. Kau akan menjadi mayat. Gelar yang kau miliki tak ada maknanya. Kekayaan yang kau miliki tak ada nilainya. Pujian-pujian yang ada, namamu yang indah tak akan disebut lagi ketika kau sudah membujur dan hendak disolati. Namamu tidak disebut, tetapi yang dicari, yang disebut adalah tolong jenazahnya ditaruh di depan, kita solati. Wahbib man syi'ahman ahbabta. Cintailah orang yang kamu cintai, sesukamu cintailah dia. Kau cinta harta, cintailah. Kau cinta apapun, HP dan lain sebagainya, mobil, cintai. Tetapi ingat, fa innaka mafarikuhu. Sungguhnya yakinlah, semua itu akan kau tinggalkan. Pernahkah kau melihat orang kaya raya mati, kemudian kekayaannya dikubur bersama dia? Tak akan pernah. Itu namanya adalah sebuah ketidakwarasan. Tak ada yang dibawa, semuanya dilepaskan. Bak seperti tangan ketika orang itu mati, maka tangannya terlepas seperti ini. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Dan lakukanlah, semaumu lakukanlah. Yang penting happy, yang penting joget, yang penting dengan alasan tak menyakiti, tak mengambil orang lain, silahkan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun, secuil meskipun itu sebesar biji sawi, kita akan melihatnya, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kajian Ahad pagi ini, saya mengingatkan diri saya pribadi. Di sisa-sisa umur kita hidup di dunia ini, semoga kita bisa menghiasinya
dan memenuhinya dengan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hanya dengan takwalah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa untuk menghadap kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.